Coba deh kalian bayangin, kalian lagi duduk santai di dalam kereta malam. Keretanya sepi, terus di sebelah kalian ada seorang nenek-nenek yang wajahnya pucat banget dan dari tadi diam 1000 bahasa. Nah, pas ada pramusaji lewat, kalian niat baik dong mau nawarin si nenek minuman. Tapi pramusajinya malah bingung sambil bilang, "Nenek yang mana, Mbak?" Dek. Tiba-tiba, nenek pucat di sebelah kalian itu perlahan menoleh, senyum tipis, dan ngebisikin kalimat yang dijamin bikin darah kalian berdesir. "Bisa lihat ya, saya cuma numpang." Merinding banget kan? Kisah pembuka dari seorang penumpang bernama Nutella ini benar-benar ngebuka gerbang buat misteri gelap yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Di bahasan kali ini, kita bakal menyelami salah satu urban legend paling ikonik dan bikin merinding se-Jakarta. Lewat pengalaman nyata seorang pria bernama Seno. Kita nggak cuma sekedar dengerin cerita seremnya aja ya. Kita bakal ngebedah pelan-pelan, ngelihat fakta-faktanya, gimana ceritanya sebuah perjalanan KRL biasa tuh bisa berubah jadi mimpi buruk lintas dimensi. Jujur, saya antusias banget buat mandu kalian ngebongkar detail-detail gila dari kisah ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau nanya satu hal yang agak ngusik akal sehat nih. Pernah nggak sih waktu kalian lagi jalan bareng temen, kalian tanpa sadar masuk ke dalam gerbong yang jalurnya tuh udah bukan di dunia nyata lagi, melainkan meluncur kencang ke dimensi yang sama sekali berbeda? Coba simpen dulu pertanyaan ini di kepala kalian karena, persis inilah inti dari misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, rencana rahasia anak band. Jadi gini, kita tarik mundur dikit ke tahun 2000-an. Semuanya ini berawal dari kenakalan khas remaja lah ya. Ada 6 cowok SMA. Seno, Garil, Bintang, Dendi, Andriko, sama Hulky. Mereka ini punya ambisi gede banget buat manggung di acara musik di Bogor. Tapi ada satu halangan gede, ujian akhir sekolah alias UAS tuh tinggal 2 minggu lagi. Jelas aja orang tua mereka nggak bakal ngasih izin kan. Terus apa solusinya? Ya alasan klasik anak sekolah. Mereka bohong ke orang tua, bilangnya mau nginep buat belajar kelompok. Padahal aslinya mereka niat mau nyelinap naik KRL ke Bogor. Tapi kalian tahu sendiri kan yang namanya rencana tuh jarang banget jalannya mulus. Awalnya mereka mau berangkat jam 18.45. Si Hulky mendadak harus nemenin ayahnya melayat dulu. Waktu terus jalan dong. Jam 8 malam 5 temennya ini masih ngemper nungguin di Setiabudi. Ini tensinya udah mulai naik. Soalnya kereta terakhir ke Bogor tuh berangkat jam 10 malam, teng. Setelah dibikin jantungan, akhirnya si Hulky sampai juga di stasiun Manggarai jam 21.54. Gila, mepet banget kan? Cuma sisa 6 menit sebelum kereta terakhir jalan. Nah, keterlambatan yang nggak disengaja ini secara nggak langsung malah dorong mereka masuk ke waktu yang sangat rawan. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, kereta menuju dimensi lain. Awalnya sih mereka ngerasa lega banget karena mikir, wah akhirnya kekejar juga nih kereta. Tapi kelegaan itu ternyata cuma awal dari terornya. Begitu pintu gerbong terbuka dan mereka duduk berderet, suasananya tuh aneh banget. Sepi yang mencekam. Bener-bener kosong melompong, nggak ada penumpang lain sama sekali selain mereka berenam. Dan yang lebih bikin bingung, Hulky yang duduk paling ujung kanan tuh tiba-tiba pucat pasi, diam 1000 bahasa, bahkan pas disodorin air minum sama Garil, dia cuma nolak dingin. Teman-temannya mikir, paling kecapean. Tapi keheningan yang gak wajar di gerbong itu sebenarnya adalah petunjuk pertama kalau ada sesuatu yang sangat-sangat salah. Di titik ini, Seno mulai sadar ada yang gak beres. Logikanya nih, perjalanan kereta dari Manggarai ke Tebet kan harusnya ngelewatin kerlap-kerlip lampu kota, mobil lalu lalang, atau minimal kelihatan lah atap-atap rumah warga. Tapi malam itu, yang Seno lihat dari balik kaca jendela cuma gelap gulita, hitam pekat dan sunyi senyap. Kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di luar sana. Perjalanan ke Tebet yang harusnya bentar banget rasanya jadi panjang tak berujung. Saking lamanya, teman-teman Seno yang lain sampai ketiduran karena cemas campur capek. Nah, pas Seno akhirnya ikut ketiduran, disitulah dia diserang mimpi buruk yang rasanya kelewat nyata. Di mimpinya, pintu kereta tiba-tiba digedor kencang dan terbuka. Ada sepotong kain hitam yang melayang masuk dan pelan-pelan berubah wujud jadi sosok tinggi besar pakai jubah hitam dengan rambut aut-autan. Bagian paling gilanya, wajah sosok itu setengahnya hangus kebakar dan setengahnya lagi cuma tengkorak. Sosok itu melayang persis di depan wajah Seno yang lagi ketindihan, gak bisa gerak sama sekali, sambil ngeluarin suara ketawa melingking yang seolah-olah lagi ngejek dia. Menginjak ke bagian ketiga, teror di stasiun kuno.
Seno langsung kebangun, badannya merinding parah pas tiba-tiba Hulky ngebisik pelan, bilang kalau mereka udah sampai di Bogor. Tapi pas mereka turun dari kereta, kepanikan langsung meledak berkali-kali lipat. Pertama, yang nyambut mereka bukan udara seger khas Bogor, tapi bau anyir darah yang menjijikkan banget, kecampur sama wangi melati yang super nyengat. Saking kuatnya, Garil sampai muntah-muntah. Kedua, pas mereka lari mau keluar, stasiunnya kosong melompong, nggak ada satpam satupun, dan gerbang utamanya digembok rapat dari luar. Dan yang ketiga, puncak dari teror malam itu bakal dipicu sama suara seekor kucing. Tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin kucingnya, ada satu detail krusial nih. Pas mereka lagi istirahat sebentar nyari napas, karena si Hulky tiba-tiba ngilang entah kemana, Dendi sama Andriko nyadar ada yang ganjil sama bangunannya. Stasiun itu sama sekali bukan stasiun Bogor yang kita kenal sekarang. Gak ada tuh fasilitas modern. Semuanya diganti sama kursi-kursi kayu antik dan arsitektur kuno ala zaman dulu. Di detik itu juga mereka sadar, mereka gak cuma tersesat di tempat antah berantah, tapi mereka terperangkap di versi masa lalu dari stasiun itu. Bayangin aja ngerinya, kelempar ke zona waktu yang beda. Di tengah kepanikan muterin stasiun nyari Hulky, terdengarlah suara meong kucing tadi. Pas mereka nyamperin kucing yang ukurannya lumayan gede itu, bulu kuduk beneran dipaksa berdiri, men. Kucing yang lagi membelakangi mereka itu pelan-pelan menoleh, dan tepat di depan mata mereka bentuknya bermutasi. Kucing itu berubah jadi sosok perempuan yang lagi jongkok pakai dasar putih lusuh. Kulitnya hitam legam kayak habis kebakar, dan matanya menyala terang persis kayak mata kucing. Nggak pakai mikir dua kali, Seno dan cowok-cowok lainnya langsung lari kocar-kacir nekat manjat pagar stasiun. Kita masuk ke bagian keempat, 3 hari menghilang. Nah, pas lagi panik-paniknya manjat pagar tinggi itu, mereka malah berantem. Andriko nolak kabur karena nggak mau ninggalin Hulky. Dan tepat di momen yang kacau balau itu, HP Bintang tiba-tiba bunyi. Yang nelpon, Hulky. Bintang langsung teriak-teriak panik, nyuruh Hulky cepetan nyusul ke stasiun. Tapi jawaban dari seberang telepon bener-bener bikin jantung mereka kayak berhenti berdetak. Hulky dengan nada yang super frustrasi dan bingung teriak kalau dia lagi ada di Jakarta. Terus Hulky ngelempar fakta yang bikin merinding. Kalian tuh udah hilang 3 hari gak ada kabar. Coba resapi dulu angka ini. 3. Mereka mikirnya, loh kita kan baru jalan beberapa jam malam ini. Tapi di dunia nyata, waktu udah melesat maju selama 3 hari penuh teman-teman. 3 hari orang tua mereka panik nyariin. 3 hari mereka lenyap tanpa jejak. Dan sebelum Seno sama teman-temannya sempat nyerna kenyataan soal distorsi waktu yang gila ini, tiba-tiba terdengar suara sirine kereta yang suaranya memekakkan telinga banget, meledak di udara, dan seketika bikin mereka berlima langsung jatuh pingsan. Pas mereka akhirnya sadar dan udah ada di rumah Hulky yang asli, fakta-fakta penyelamatannya bener-bener di luar nalar. Jadi gini, Hulky yang asli itu emang beneran ketinggalan kereta di Manggarai dan akhirnya pulang ke rumah. Selama 3 hari pencarian, pas Hulky nyoba nelpon teman-temannya, yang kedengaran di HP-nya cuma suara tawa riuh orang-orang yang suaranya ngeri banget. Dan kalian tahu mereka ditemuinya di mana? Bukan di stasiun Bogor. Warga lokal dan polisi nemuin mereka lagi tergeletak pingsan di sebuah kebun warga di dekat stasiun Citayam. Sampai-sampai Pak Camat Citayam yang ikut turun tangan waktu itu berani ngeluarin teori terbuka yang mencengangkan. Seno dan teman-temannya kemungkinan besar emang udah diculik ke dimensi lain sejak kereta itu berangkat dari Manggarai. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, sejarah stasiun Manggarai. Kalian mungkin mikir, kenapa sih Manggarai sering banget dikaitin sama fenomena mistis kayak yang dialamin Seno? Kalau kita lihat dari kacamata sejarah, mungkin ini bisa ngasih sedikit jawaban. Manggarai itu salah satu stasiun paling tua di Jakarta. Mulai dibangun dari zaman kolonial Belanda tahun 1912 dan baru resmi dibuka tahun 1918. Usianya yang udah lebih dari seabad, ditambah banyaknya cerita dari para penumpang dan petugas stasiun soal kejadian-kejadian aneh, bikin Manggarai punya tempat yang spesial di cerita rakyat Jakarta. Saking kuatnya aura mistis di sana, urban legend ini sampai diangkat jadi film layar lebar Kereta Hantu Manggarai di tahun 2008. Ini ngasih lihat ke kita kalau apa yang dialamin Seno itu kemungkinan besar cuma sebagian kecil dari misteri besar yang emang udah mengakar di kota ini. Nah, itu dia penelusuran kita soal perjalanan lintas dimensi yang dialamin sama Seno. Seperti yang selalu kita bilang di akhir penelusuran, makasih udah ngikutin bahasan kita kali ini sampai habis. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Sampai ketemu di penelusuran selanjutnya, tetap asik dan jangan lupa bahagia. Tapi sebelum saya tutup, kisah ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin kepikiran nih. Besok-besok pas kalian dengan langkah gontai masuk ke dalam gerbong KRL malam yang sepi,
Apa kalian 100% yakin kalau penumpang pucat yang duduk di sebelah kalian itu beneran manusia? Atau dia cuma sekedar numpang? Hati-hati di jalan ya!